Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan puji syukur sekali puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang siang hari ini kita masih dalam momentum Idul Adha 1446 Hijriah, di mana kita siang hari ini akan belajar banyak, mengambil hikmah dan juga belajar dari kehidupan Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau merawat cinta keluarganya hingga ke surga. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa, yang insya Allah akan dikaji dengan guru-guru kita yang sudah bersama jamaah. Ada Ustadz Azharin Nasution dan juga Ustazah Sofwatun Nida. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, Jalan Al-Barkah, Bali Matraman, Tebet, Jakarta Selatan. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan guru kita Ustazah Sofwatun Nida mudah-mudahan sehat walafiat. Hari ini tema kita menarik sekali. Kita akan coba mengcapture tentang sosok teladan yang bernama Nabi Ibrahim. Di Quran itu ibu-ibu, kalau mau diperah ada dua sosok. Tuhan menyadur orang-orang yang itu notabene adalah tokoh protagonis, orang-orang baik. Ada Luqman Al-Hakim, ada Nabi Muhammad. Siapa lagi Bu? Ada Nabi Musa, ada Nabi Ismail disebut. Tapi juga ada tokoh antagonis, ada Abu Lahab, ya kan? Betul nggak? Ada Fir'aun, ada Qorun, ada Haman. Nah, salah satu tokoh yang akan kita bincangkan kali ini adalah tokoh protagonisnya, tokoh yang baik. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran banyak sekali menyadur nama Ibrahim di dalam Al-Quran. Tidak kurang sebanyak 69 kali. Berapa Bu? 69 kali. Itu artinya nama ini menjadi tema penting dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang Nabi Ibrahim, akan ada banyak yang harusnya bisa kita capture. Apa aja pelajaran yang bisa kita ambil? Karena Allah menyebutnya 69 kali. Dari namanya saja, Nabi Ibrahim sudah bisa jadi teladan. Nama Ibrahim, kata pakar bahasa, salah satunya berpendapat, terdiri dari dua kata. Ab, yang bermakna ayah, abun. Dan Rahim, yang bermakna penyayang. Kenapa Ibrahim disebut Ibrahim? Karena nanti seluruh nabi, 124 ribu nabi yang lahir setelah Ibrahim ke bawah, semua genetiknya menyambung ke Ibrahim DNA-nya. Semua nabi yang lahir setelah Ibrahim, itu DNA-nya menyambung ke Ibrahim alaihissalam, dan semuanya menyebarkan rahim, rahmat Allah Subhanahu wa taala ke semesta alam ini. Itu teladan yang pertama. Karena itu Al-Quran menyebut Nabi Ibrahim sebagai apa? Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu adalah umat dalam surat An-Nahl. Yang pertama, Ibrahim disebut Al-Quran sebagai umat. Ibu-ibu, kalau kita nyebut umat isinya banyak enggak? Banyak. Enggak mungkin satu orang, betul? Umat berarti itu apa tuh? Satu peradaban, komunitas. Nabi Ibrahim orangnya satu atau banyak? Tapi Al-Quran menyebutnya umat. Berarti kualitas moral Nabi Ibrahim, kualitas personal Nabi Ibrahim satu sebanding dengan banyak manusia di bumi, sehingga Al-Quran menyebutnya umat. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Ini kebalik sama kita. Kita umat karena banyak, tapi kualitasnya satu. Diajak ke kiri ngikut,
diajak nyungsep, ikut. Nggak punya karakter. Tapi Nabi Ibrahim satu, tapi kualitas personalnya disebut ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah ummah, umat. Seakar kata dengan imam. Imam itu berarti di depan. Kenapa di depan? Karena dia teladan. Ibrahim disebut ummah karena dia teladan untuk manusia. Halo, Assalamualaikum. Bu, ini yang pertama. Yang kedua, apa pelajaran dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini karena anak-anak Gen Z ini. Nabi Ibrahim ini anak Gen Z ya, Bu. Yang ini bukan yang ini nih. Nabi Ibrahim itu critical thinker, seorang pemikir, bukan generasi imma'ah. Apa imma'ah? Ngebebek, disuruh ke sana ikut, ke kiri ikut, ada tren ini FOMO. Nabi Ibrahim itu critical thinker, seorang pemikir. Waktu itu ada tren yang viral. Tren viral itu adalah setiap orang punya tradisi menyembah patung yang dia pahat. Ada adonan dari tepung gandum, diubek-ubek, dibentuk jadi tubuh manusia, udah kecetak, disembah. Masuk akal gak kira-kira, Bu? Kata kita hari ini gak masuk akal, tapi oleh orang dulu itu tradisi dan viral. Yang tidak ikut tradisi itu dianggap ketinggalan zaman. Tetapi Nabi Ibrahim tidak sembarangan ikut tren. Dia nanya dulu dalam surat As-Saffat ayat 95. Apa kata Nabi Ibrahim? Ata'buduna ma tanhitun? Apa kalian menyembah Tuhan yang kalian buat sendiri dari adonan-adonan tepung itu? Ini gak masuk akal. Dan Nabi Ibrahim tidak mengikuti tren viral itu. Ya, jadi anak Gen Z, ini kita bisa contoh dari Nabi Ibrahim. Dia punya karakter. Tidak sembarangan karena viral lalu ikut. Enggak. Ini masuk akal enggak? Algoritmanya jelas enggak nih? Oh enggak, jangan. Nabi Ibrahim punya critical thinker. Ibu-ibu, paham kagak ini Bu nih? Apaan? Yang ketiga, ya, Nabi Ibrahim sebagai ayah. Coba lihat. Nabi Ibrahim diberi mimpi oleh Allah. Isi mimpinya disuruh menyembelih leher anaknya sebagai legacy atas syariat kurban. Ibu-ibu kebayang gak kalau kita jadi Nabi Ibrahim nih, bapak-bapak yang hadir nih. Saya kalau jadi Nabi Ibrahim kayaknya saya berhenti jadi Nabi. Kalau harus menyembelih leher anak saya. Jangankan nyembelih leher anak, nyembelih uang jajan aja kita gak sanggup kadang-kadang. Terlalu kalah dengan anak, betul gak? Sekarang begitu kan, kita ingin membenarkan anak, dianggap diskriminasi terhadap anak. Betul nggak? Waduh, apalagi yang sekarang nih. Tuh. Ibarat TV dulu sama TV sekarang beda. Yang dulu burem digetok nyala. Sekarang burem digetok mati TV-nya. Tapi lihat Nabi Ibrahim sangat egaliter. Apa dia bilang sama anaknya ketika syariat itu turun disuruh menyembelih anak? Dia bilang, kaifa ra'yu? Bagaimana pendapatmu nak? Ayah dapat syariat disuruh begini. Hah? Bagaimana pendapatmu? Dia tanya dulu anaknya, tidak langsung nyembelih. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang pola mendidik anak, brainstorming, jajak pendapat. Nah, gimana menurut kamu? Anak dikasih ruang untuk berpendapat. Bukan cuma digurui, diomelin, disalahkan. Itu anak gak suka. Ya gak Bu? Bu, paham kagak ini Bu? Alhamdulillah. Jadi Nabi Ibrahim mengasih ruang kepada Ismail. Dan Nabi Ismail pun anak yang soleh. If'al ma tu'mar ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan apa yang diperintahkan ke ayah dan saya akan nurut. Saya insya Allah termasuk anak yang sabar. Kalau anak kita begitu mungkin ayah aja dulu katanya. Terbaru saya, kan ayah tuaan dari saya. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Dan terakhir. Ibrahim disebut Al-Quran sebagai qanitan. Qanitan. Orang yang patuh.
Nanti kita akan lebih tebelin lagi bagaimana wujud dan bukti kepatuhan Nabi Ibrahim. Kalau semua sifat-sifat baik ini diperah, maka kita akan sampai pada satu kata kunci. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang loyal, qanitan, sehingga menumbuhkan ketaatan dan pribadi yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution yang telah memberikan tausiah di segmen ini. Masya Allah, begitu luar biasanya Allah memuliakan Nabi Ibrahim atas ketaatan dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga seorang Nabi Ibrahim dikenal sebagai seorang yang patuh dan sangat kuat memegang prinsip dan karakter dalam menentang kezaliman. Nah, berikutnya pemirsa, di segmen kedua kita juga nanti akan mendengarkan kisah Nabi Ibrahim, bagaimana sosok Nabi Ibrahim mencintai dan juga berkomunikasi dengan keluarganya. Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.